Shalom, selamat siang. Kita beribadah kembali, di mana lidah itu adalah sebuah benda yang kecil, seperti halnya nahkoda, setir ya, di kapal yang dapat menggerakkan sebuah kapal yang besar. Begitu juga lidah, barang yang kecil, di situ dapat menggerakkan seluruh anggota tubuh. Dengan lidah, kita dapat mengeluarkan berkat. Dan dengan lidah, kita dapat mengeluarkan kutuk. Dari lidah, inilah karena lidah yang tidak dapat dikekang, tetapi lidah itu dapat mengeluarkan apa itu berkat dan apa itu kutuk. Mari kita sama-sama untuk keikuan ya. Kita sama-sama untuk belajar untuk kita mengendalikan lidah ini, sehingga kehidupan kita itu boleh selaras dengan kehendak daripada Bapa. Kita buka dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kita baca sampai 11. Keikuan ya? Ekor tinggi. Hah? Kok keikon ya? Enggak ya? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada kata orang ya, tak kejar kan sampai ke ujung bumi, tak kejar ya kan, apa menasing apa marah-marah itu ya, Melayu atau ke ujung bumi kan tak kejar. Nah, apalagi ini juga kita disuruh juga untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Kemarin juga saya telah mengatakan bahwa kekristenan itu ada 6 poin penting dalam kekristenan. Kelahiran, kematian, kebangkitan, dan hari ini yang kita peringati yaitu kenaikan dia ke sorga. Kenaikan ke sorga, kemudian nanti pada hari minggu besok, 2 minggu lagi, kita memperingati Pentakosta. Ya, Pentakosta. Dan yang terakhir yang kita nantikan yaitu kedatangan dia yang kedua kalinya. Kita mau belajar apa yang boleh kita maknai di dalam kenaikan Yesus ke surga ini. Dan ketika dia naik ke surga, sebelum dia naik ke surga, dia meninggalkan banyak pesan. Dan saya catat di sini ada 4 pesan daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada 4 pesan yang ditinggalkannya. Sama kan kalau kita mau meninggalkan rumah gitu ya, kita berpesan toh pada orang rumah, ente lah lagi nyalano listrik pateni aja lali dipateni, lek nyalano kompor aja lali dipateni ya.
Nah, banyak pesane, sapu ndek kono, cikrake ndek kono. Nah, nganu spray ndek kono. Akeh. Sing detail-detail, sing cili-cili, sing perintil-perintil, sing nggak penting-penting itu diomongno. Bahkan, iku lho engko lek sabun cuci ndek kono, engko aja lali jemuran, aja lali dientas ya. Akeh sing ditinggali ya, pesen-pesene ya. Sesuai aja ditinggal ae, aja lunga-lunga ning omahe ya, daripada ditinggali pesen sing ditinggali sak bajek ngono ya. Nah, Tuhan berpesan 4 pesan yang sudah kita baca juga tadi ya. Pesan yang pertama yaitu di ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Di sini pesan yang pertama yaitu adanya Roh Kudus. Roh penolong. Inilah yang akan dicurahkan. Ini yang akan diberikan bagi umat percaya. Setiap orang percaya akan diberikan Roh Kudus. Bahkan tidak hanya diberikan, itu akan dimeteraikan. Roh Kudus itu dimeteraikan di dalam setiap umat percaya. Kalau sudah dimeteraikan, maka itu tandanya sah. Dan itu tidak dapat dicabut kembali. Roh Kudus. Kita yang menerima Roh Kudus, dia akan mempunyai kuasa. Seperti tadi lagu yang kita nyanyikan ya kan? Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Nah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, dikatakan apa? Di situ pasti mujizat terjadi. Nah, ketika Roh Kudus, ketika kuasa itu sudah dicurahkan, dilimpahkan di dalam setiap umat percaya. Kuasa itu adalah dunamos. Kalau saudara Bapak Ibu pernah mendengar dinamit, nah dinamit itu dari asal kata juga dunamos ini. Dynamit itu apa? Cedus, gitu tak apa? Buar ya. Ya apa dinamit itu? Buar ya. Nah, dynamit itu mempunyai daya ledak yang kuat. Daya ledak yang dahsyat. Itu dynamit. Kalau dynamit Pak, dar. Bungsung. Masang mercon. Gak seru ya. Itu dynamit itu, kuasa itu seperti itu, yang meledakkan, yang membuat bergairah. Itu seperti dynamit itu, memiliki daya ledak yang luar biasa. Roh Kudus yang dicurahkan itu di dalam umat setiap percaya itu memiliki daya ledak yang luar biasa. Amin. Karena itulah iman. Dan apa yang iman itu apa? Segala sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi kita percayai. Tetapi saat ini, kita ini seringkali apa? Harus lihat dulu. Harus terima dulu. Baru kita bisa beriman. Kalau seperti itu, berarti Ibrani 11 ya. Ibrani 11 ayat 1 tidak berlaku. Firman-Nya disangkal. Perkataan Tuhan itu disangkalnya sendiri oleh zaman sekarang. Jadi apa? Sekali satu iota pun jika sudah tidak berlaku dalam sebuah zaman, maka seluruh iota pun akan tidak berlaku dalam sebuah zaman.
penantian kita terhadap Tuhan Yesus yang kedatangan kali kedua akanlah menjadi sia-sia. Dan pada hari ini pun kita tidak perlu untuk memperingati kenaikan Dia ke sorga. Ya kan? Ada satu ayat pun yang tidak berlaku lagi, maka seluruh Alkitab pun sudah tidak akan berlaku lagi. Seandainya pun kasih itu adalah menentang hukum yang ada di dunia ini, hukum kasih itu menentang hukum yang ada di dunia ini, hukum kasih tidak lagi adalah hukum perintah yang berlaku lagi. Jadi kita tidak bisa memilih-milih setiap ayat yang penting apa, yang berguna apa, yang mengenakkan apa. Nanti juga ada mengapa itu harus terjadi. Kita semakin dituntut oleh zaman ini. Supaya apa? Supaya Tuhan semakin harus bekerja ekstra keras. Bukan kita yang bekerja, tetapi kita menuntut Tuhan untuk bekerja ekstra keras lagi. Supaya apa? Supaya segera tergenapi apa yang dijanjikannya. Supaya apa? Supaya segera digenapi apa yang didoakan. Supaya apa? Supaya tergenapi, terjadi apa yang dimintai. Jika demikian, apa faedah daripada iman itu? Sehingga iman bukan lagi sebuah harapan, sebuah pengharapan yang tidak kita lihat, tetapi kita akan menerimanya kelak. Akan menjadi iman adalah sesuatu yang harus kita terima, apa yang kita inginkan. Itulah iman. Ketika kita berbicara iman, bukan hanya ketika kita menjadikan sebuah apa yang kita inginkan itu harus terjadi. Tetapi biarlah apa yang kita inginkan itu boleh seturut dengan menjadi kehendak Bapa di surga. Dan Roh Kudus itu yang akan memampukan setiap pada kita. Sehingga iman itu boleh semakin bertumbuh dan semakin kokoh. Karena pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang ada di dalam setiap orang percaya, setiap umat percaya, Dia yang akan memberikan kekuatan. Kalau kekuatan seseorang hanya berasal daripada harta, kekuatan seseorang hanya berasal daripada setiap doa yang dijawab, demikian juga tidaklah penting peran daripada Roh Kudus. Semuanya sudah tergenapi, semuanya sudah terjawab. Apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, semua sudah terjawab. Buat apa Roh Kudus? Yang Dia adalah Roh penolong. Dia adalah penghibur yang diutus Bapa. Yohanes 16 ayat 4-8. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar, yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna daripada kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kita lompat ayat 13.
Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, catat roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Tuhan Yesus harus meninggalkan para murid. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Karena adanya Roh Kudus inilah yang harus dipenuhi. Karena turunnya Roh Kudus inilah yang harus digenapi. Kalau Yesus masih ada di dunia ini, Roh Kudus itu tidak akan turun. Oleh sebab itu Tuhan Yesus harus naik ke surga. Harus meninggalkan dunia ini. Kayak apa caranya? Ya naik ke surga. Gak mungkin. Wah, aku tak delik aja. Tuhan Yesus delik dari murid-muridnya. Itu tetap aja ada namanya dia tuh aura ya. Ada auranya dia di bumi ini. Gak iso. Ya. Maka auranya itu harus, bukan aura kasih ya. Auranya itu harus gak ada di dunia ini. Tuhan Yesus harus naik ke surga. Sehingga ketika dia naik ke surga, dia akan mengutus Roh Kudus. Dan itu bukanlah pribadi yang berbeda. Makanya tidak mungkin ada pribadi yang sama di dalam dunia ini. Tetapi kelak, ketika kita nanti berjumpa dengan dia, kita akan bertemu dengan pribadi yang utuh, di luar pengenalan pengetahuan kita mengenai Allah Tritunggal. Mungkin kita mengenal Allah Tritunggal saat ini tidaklah utuh 100%. Allah kok 3? Bukankah Allah itu Esa? Ya kan? Bagaimana Allah bisa 3? Bagaimana Allah bisa memperanakan? Mungkin kita bisa menjawab, saya bisa menjawab hanya sebagian. Tetapi keutuhannya, ketika kita bisa percaya bahwa Allah sejatinya adalah Echad Satu, Esa. Tetapi di dalam pribadinya, adanya pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan bahkan kita mempunyai nama yang hebat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waduh, tambah belinger, ya, tambah pusing. Wes ngeluh, ya kan? Ya apa? Ngurusi tagihan nggak mari-mari, iki ngurusi Tritunggal. Ya, ngurusi kerjaan nggak mari-mari, iki ngurusi Tritunggal, Allah Tritunggal. Wah. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Lakar percaya ya wis lah, peimani. Diimani. Nah, tadi balik lagi ke semula. Iman berarti belum kita lihat, tapi kita bisa percaya. Itu karya Roh Kudus. Ada Roh Kudus dan percaya. Ketika Roh Kudus itu ada di dalam setiap umat percaya, di situ kita semua menerima kuasa. Kuasa yang tak tertandingi. Kuasa yang tak terbantahkan. Kuasa yang tak terkalahkan. Kuasa yang sama, yaitu kuasa yang mengalahkan maut. Itu adalah karya pekerjaan daripada Allah Roh Kudus. Ketika juga para rasul ketika Pentakosta, mereka dilawat oleh Roh Kudus. Dan ketika itu Petrus, Rasul Petrus yang sebelumnya menyangkal Yesus 3 kali. Dan ketika Roh Kudus dijamah Roh Kudus, dan ketika dipenuhi Roh Kudus,
Apa yang dilakukan Petrus? Petrus berkhotbah. Dan 3.000 jiwa lebih memberikan diri dibaptis. Ini adalah pekerjaan kuasa daripada Roh Kudus yang tidak dapat dihentikan. Petrus yang semula, yang sebelumnya penuh ketakutan, Petrus yang semula memiliki pemikiran-pemikiran yang ya logik ya mungkin ya, yang membantah Yesus itu ya hal-hal yang logik. Tetapi ketika dia dipenuhi Roh Kudus, hal-hal yang logik itu loh, hal-hal yang dipikir manusia itu loh, di luar nalar manusia. Petrus dengan berani membantah tuduhan orang-orang yang mabuk di siang hari. Ya kan, karena kepenuhan Roh, mereka berbahasa lidah, menggunakan bahasa, mereka mendengar dengan bahasa-bahasa lain. Dan orang-orang sekitar orang-orang itu menjudge kalau dia mabuk, orang-orang ini mabuk. Tetapi Petrus dengan penuh kuasa, Petrus membantah mereka semua. Dan Petrus malah berkhotbah. Dan 3.000 jiwa lebih memberi diri dibaptis. Maka pesan yang kedua juga di situ adalah beritakan Injil, menjadi saksi Kristus. Sama di ayat yang 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Setiap umat percaya yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, yang sudah menerima Roh Kudus, maka dia akan menjadi saksi Kristus. Mau, nggak mau. Mau, nggak mau. Itu sudah bawaan. Ketika sudah menerima kuasa, dicurahkan oleh Roh Kudus, mau nggak mau harus menjadi saksi Kristus. Maka lidah ini loh, mau menjadi berkat dengan mengabarkan Injil, atau lidah ini mau digunakan untuk kutuk dengan tidak mengabarkan Injil. Selasa kemarin mungkin juga Bu Maria juga mengatakan, bagaimana kita bisa mengabarkan Injil kalau kehidupan kita ini menjadi bumerang? Ya kan? Jangan merokok. Loh, kowe merokok. Nah. Jangan mencuri. Loh, kowe dhewe mencuri. Kono kabeh mengabarkan kebenaran. Ya kan? Nek kowe wis dibaleni terus. Loh, ya wis ya. Baik. Kasih ida. Karena daripada itu semua menjadi bumerang buat kita juga. Maka dikatakan di dalam 1 Korintus itu apa? Mari kita apa? Berlomba. Kita apa? Menguasai diri. Kita berlatih. Kita melatih diri dengan hidup dalam Roh. Kita melatih diri dalam pertandingan ini dengan kita melatih diri. Kita hidup dalam Roh. Kita meninggalkan kedagingan. Dan bagaimana kita dapat mengendalikan daripada lidah ini? Jelas firman Tuhan juga sudah mengatakan, kita baca Yakobus itu. Karena lidah itu tidak dapat dikekang ternyata. Dan lidah itu dapat digunakan, ya kalau tidak dikekang, tidak dapat dikekang, otomatis lidah itu ketika sesuatu tidak dapat dikekang akan melakukannya, ya tidak dapat dikekang, dia akan melakukan sesuatu, ya kan? Joslos. Nah, oleh sebab itu ketika lidah itu tidak dapat dikekang,
Dikatakan juga firman, pergunakan lidah itu mau jadi berkat atau menjadi kutuk. Menjadi kutuk belum tentu kita, kutuk itu dalam artian kita, nyumpahi orang, tak kutuk kan, bukan juga. Hal-hal yang tidak berkenan lainnya itu adalah hal yang kutuk. Yakobus 3 ayat yang ke mana ya tadi yang dikekang? Delapan. Mana yang lidah tidak dapat dikekang? Karena saya dapatnya barusan ini, lidah ini ya. Makanya tadi kok. Enggak, Yakobus 3. Ayat 8. Yakobus 3 irong ya lah ya. Ayat 8. Yakobus 3 ayat 8. Dikatakan tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Kita nggak bisa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Lanjut 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, ya memang kita nggak bisa untuk menjinakkan lidah. Maka lidah ini harus kita gunakan untuk apa? Hal-hal yang memuji Tuhan. Dan dengan lidah kita dapat mengutuk manusia yang dicipta menurut rupa Allah. Dan sekarang ini zamannya bullying ya. Bullying ya. Nah, sama dengan lidah kita dapat mengejek orang. Kita mau menggunakan hal-hal lidah untuk yang bagaimana? Tetapi firman Tuhan mengatakan, gunakan lidahmu untuk memuji Tuhan. Menyuarakan kebenaran, memberitakan Injil, sehingga kita dapat menjadi saksi Kristus. Percaya, Petrus sudah mengalaminya. Dan saat ini, kita pun harus akan dapat mengalaminya. Kuasa yang sama, yang dicurahkan, itu yang dahulu yang sudah dicurahkan, yang diterima oleh para rasul, para murid. Dan yang saat ini pun, sampai saat ini pun, Roh Kudus yang dicurahkan atas umat percaya. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Dan sampai pada kelak, Roh Kudus yang sama dicurahkan di dalam umat percaya. Dia akan menerima kuasa. Kuasa yang tak terbantahkan. Kuasa yang tak terkalahkan. Kuasa yang tak tertandingi. Untuk kita memberitakan Injil. Untuk kita dapat menyuarakan kebenaran. Maka, biarlah kita boleh senantiasa setiap hari kita mau melatih diri kita. Melatih diri kita. Melatih diri kita. Sehingga kita tidak lagi menjadi bumerang. Ketika kita menyuarakan kebenaran, kita tidak, bumerang itu nggak kembali ke kita. Tetapi biarlah setiap suara kebenaran yang kita utarakan, itu dapat membangun sesama. Dapat memberikan kabar sukacita. Memberikan kabar damai sejahtera. Kabar keselamatan. Karena itulah umat percaya itu diutus sampai ke ujung bumi, sampai selama-lamanya. Sampai Yesus datang kali kedua. Pesan yang ketiga,
Dikatakan di Kisah Rasul 1 ayat yang 11, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kedatangan Yesus yang kedua kalinya ini, yang kali kedua ini masih belum tergenapi. Ya kan? Kalau sudah tergenapi saya nggak mungkin berdiri di sini. Ya. Dan kalaupun saya berdiri di sini, mungkin sudah tidak ada jemaatnya. Enggak lah. Enggak. Masa aku dewean? Apa sih? Ya. Nah, ini masih belum tergenapi. Tetapi waktunya pun tidak ada yang tahu. Para ahli pun mulai menghitung-hitung, mulai memprediksi. Prediksi sudah muncul demi muncul. Wah, nanti ini kan saat ini dengar-dengar ya, dengar-dengar. Bait Allah yang ketiga sudah mau dibangun. Katanya, ketika pembangunan Bait Allah yang ketiga ini sudah terjadi, sudah tergenapi, itulah waktunya Tuhan Yesus datang. Itu kan kata orang, ya kan? Tapi lagi-lagi tidak ada yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Anaknya nggak eruh. Apa mana cucu? Ya. Anaknya nggak eruh, apa mana cucu, apa mana gini ya. Nah, tugas kita apa? Melatih diri. Ya. Terus kita fokus pada latihan diri. Oh ya, kembali ya. Melatih diri. Itu gak enak kalau ngomong melatih diri. Kalaupun ya, saya pun juga melatih diri gak enak, kadang bosen ya. Kadang bosen, kadang sakit, kadang wah, gak enak melatih diri itu. Tapi ya, kita harus tahu goalnya, tujuannya itu loh, harus tahu. Ini saya mau cerita sedikit. Nah, ketika nge-gym ya, kan nggak enak, sakit itu, sakitnya di sini. Tapi ada tujuan, ada goal yang mau dicapai. Gitu, sampai dia mau aja bingung fitness tak ae. Aja mikir nang gede nawa. Nah, di situ tuh ada sebuah goal. Karena ketika ada tujuan, kita mempunyai sebuah tindakan supaya kita dapat mencapai goal tujuan itu. Ya kan? Tujuan kita secara rohani itu apa? Itu yang ada di dalam setiap hati kita. Apa tujuan daripada kita? Nah, sehingga apa? Ketika kita melatih rohani kita tahu tujuannya. Bukan seperti orang, dikatakan apa? Bukan seperti petinju, ya kan? Ya Bu Maria, bukan petinju kan? Yang mukul sembarangan. Nah, petinju pun harus tahu, ini kapan waktunya kiri, di jab, di upper. Nggak sembarangan, babi bubib, seakan-akan kita membabi buta. Nah, melatih diri, kita dengan baik, kita tahu tujuan kita. Tujuan hidup kita itu apa? Kalau tujuan hidup kita hanya di bumi, ya kalau tujuan kita hidup di bumi, ya udah, ya kita nggak akan bisa menerima kekekalan. Kalau tujuan hidup kita untuk kekekalan, kita akan tahu latihan dirinya seperti apa. Ya kan? Seperti apa ya nanti Roh Kudus yang akan memberitahu masing-masing ya. Mungkin di setiap kejadian ini Roh Kudus yang akan memberitahu. Ya, memberitahu enak toh daripada diberi. Nah, kembali yang ketiga, pesan yang ketiga, dia akan datang kembali.
Sama halnya juga ketika kemarin saya sudah sampaikan juga ketika di kubur Yesus, di situ dilihatnya apa? Kain kapannya itu terlipat. Nah, di situ menandakan bahwa dia akan datang kembali. Mengenai hal dia kedatangan kembali ini bukanlah sebuah cerita atau pengharapan yang akan terjadi begitu saja. Seperti tadi saya sudah katakan bahwa setiap satu kata, satu ayat pun yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka sejatinya seluruh ayat itu tidak akan dapat dipertanggungjawabkan juga. Tetapi jelas di dalam 2 Tesalonika 2 kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4 tentang kok nggak enak? Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ini yang disampaikan ketika itu dikatakan apa? Padahal apa? Hari Tuhan belum tiba hingga sampai saat ini. Ya kan? Hari Tuhan belum tiba sampai hari ini. Tetapi karena pemberitaan ketika itu, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Dikatakan ayat yang ketiga, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Adanya kemurtatan, adanya kesesatan. Dan itu yang akan terjadi sebelum hari Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus datang yang kali kedua. Ayat yang keempat, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Akan banyak datang orang yang mengaku dirinya Allah. Sembahlah aku, ya kan? Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ayat kelima, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Adanya sebuah kerajaan yang akan menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah. Adanya sebuah kerajaan, adanya sebuah pemerintahan yang akan menyatakan dirinya adalah Mesias. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja. Ingat, sebelum hari Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua kali, akan ada kedurhakaan ini. Sebab apa? Sebab kerajaan itu, pemerintahan yang menyatakan diri adalah Mesias, itu akan menyatakan dirinya. Tetapi sekarang masih ada yang menahan, kalau yang menahan itu yang telah disingkirkan. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ketika ia datang kali kedua, dia akan memusnahkan hal tersebut. Kedatangan si pendurhaka itu adalah
pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Seperti halnya yang tadi saya katakan, akan banyak orang-orang yang tidak akan menyukai pemberitaan-pemberitaan kebenaran. Ketika suara kebenaran mulai disuarakan, telinga ini akan menjadi panas. Ketika suara kebenaran itu disuarakan, orang menjadi minggir. Sudah tidak akan enggan lagi untuk ke gereja. Karena apa? Karena tidak mau lagi ditegur, tidak mau lagi dinasehati oleh kebenaran, oleh firman Tuhan. Yang dia mau hanya untuk mengenakan telinganya, yang dia mau hanya untuk mengenakan perutnya. Yang enak-enak saja yang dia mau dengar. Hal-hal teguran, hal-hal nasihat tidak lagi mau dikonsumsinya. Pemberitaan kebenaran, pemberitaan firman hanyalah dianggap sebagai pemberitaan dongeng. Itu adalah awal tanda-tanda kedurhakaan itu mulai terjadi. Bagaimana kita dapat kuat? Bagaimana seseorang dapat lagi rohnya itu bergelora kalau tidak lagi mendengar kebenaran? Tidak akan bisa. Roh kita akan semakin mengecil dan menciut dan akan menghilang. Ketika kita tidak lagi mendengar kebenaran. Atau kita hanya mau kebenaran itu yang baik-baik saja. Yang bicara mengenai berkat, aminnya paling besar. Ketika sudah, ayo bertobatlah. Ojo lagi gitu. Tak usahakan. Kapan? Mungkin nanti. Nanti kapan? Nanti lewis terkapar di rumah sakit. Ya. Nanti kalau sudah nggak bisa jalan. Nanti kalau sakit. Kalau nanti nggak sadarkan diri, itu baru nanti saya akan bertobat. Ya. Keputusan ada di setiap pada kita. Mau kapan? Untuk kita mau melatih diri. Mau tunggu sakit? Ya silakan. Ya. Mau tunggu susah? Ya silakan. Ya kan? Keputusan dari setiap kita. Setiap kita bisa seperti Yunus, bisa. Dipanggil Tuhan, kita mau nyeleneh saya Tuhan, tak enak-enak saya, bisa. Mau dipanggil Tuhan tuh ke situ, mau minggir saya, bisa. Tapi apa yang didapat Yunus? Dia bermalam di perut ikan. Di dalam kegelapan. Nah, kita mau bermalam di mana? Bermalam bersama Tuhan atau bermalam bersama kegelapan? Karena ini adalah tanda-tanda sudah kedatangan Tuhan yang sudah tidak dapat ditahan kembali. Kita tahu dengar kemarin sudah ada yang menyatakan diri nabi, ya kan, nabi yang diutus. Nah, lama-lama nanti kita akan mendengar dia adalah Mesias. Kalau itu sudah mulai terjadi, tergenapi, ya waktu itu nggak akan lama lagi. Dan ketika waktu itu tinggal sekejap mata, kita tidak ada waktu lagi. Kita terlena
ya tahu sendiri di mana kita akan berakhir. Yang keempat, pesan yang terakhir yang Tuhan nyatakan, yaitu di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama, bahwa dia naik ke surga, dia menyediakan rumah bagi kita. Oleh sebab itu, bukan berarti jangan takut untuk meninggalkan dunia ini. Ada banyak orang ketika ditanya, siap mati? Wah, ojo ngomong ngono to, Pak. Sok to, ojo akeh urusane. Aku gurung siap. Engko yo nek mati yo mlebu surga. Pesan yang keempat ini dikatakan bahwa kematian Yesus di atas kayu salib, kebangkitan Yesus di dalam kubur kelam, dia menyatakan bahwa maut telah dikalahkan. Dan kenaikan Yesus ke surga pun, dia menyediakan rumah bagi kita. Maka ada jaminan di dalam umat percaya, yaitu jaminan rumah abadi. Maka janganlah takut terhadap kematian. Kematian hanya akan membunuh jasad kita, tetapi kematian tidak akan dapat membunuh roh kita. Kita akan digantikannya dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kita ini kita tinggalkan. Dia akan menggantikan dengan tubuh kemuliaan. Ketika juga engkau tidak takut terhadap kematian, maka seharusnya hidupmu itu akan berguna. Sehingga hidupmu akan menyuarakan kebenaran. Kalau memang engkau tidak takut mati, maka engkau akan menyuarakan kebenaran. Tetapi kalau saya takut mati, maka hidupku tidak akan menyuarakan kebenaran. Hidupku akan semau gue, bukan semaunya. Hidupku hanya untuk mau perutku, hanya mau untuk egoku, bukan untuk kemauannya. Tetapi ketika saya tidak takut mati, bukan berarti saya menantang kematian. Ayo, Dikon, ayo jemputan aku nggak wedi ambil kowe. Kayak gitu, ya kan? Bukan saya mengajari untuk menantang maut. Mari ngono berdiri di tengah jalan, berdiri di atas rel kereta api. Ayo, kereta api. Wah, mati konyol. Ya kan? Tidak menyuarakan kebenaran. Terjun dari pesawat, nggak pakai parasut. Ya kan? Tetapi ketika saya nggak takut mati, ya kan? Tapi hidupmu harus menyuarakan kebenaran. Ketika engkau takut mati, berarti engkau masih tidak menyuarakan kebenaran. Hidupmu masih dapat diombang-ambing. Hidup kita masih dapat mudah diombang-ambing oleh pemberitaan dunia ini. Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Ini dikatakan, ojo gelisah hatimu, ya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan itu. Thomas ngomong, kami nggak tahu Tuhan, engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan itu? Yesus berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat ke Bapa tidak melalui Yesus, anaknya. Di luar Yesus, di luar kasih karunia, kita adalah seteru Allah. Di luar kasih karunia, kita adalah musuh bebuyutannya Allah. Sampai seujung bumi pun, engkau akan dimusuhi Allah. Nah, oleh sebab itu, umat percaya, dia tidak akan gelisah untuk menghadapi kematian. Ya, mari pelayan musik bisa bersiap-siap. Maka dari itu, kita nggak perlu lagi khawatir. Jangan lagi takut. Kita dapat menghadapi. Kita dapat untuk menjalani. Biarlah kita dapatkan sesuatu daripada makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sambil kita menanti-nantikan kedatangannya yang kedua kalinya. Dan sehingga ketika dia datang lagi ke dunia ini, bukan lagi dia tidak mendapati iman di bumi ini, tetapi dia akan mendapati, semakin banyak iman-iman yang di bumi ini. Kita boleh semakin beriman. Iman kita semakin kuat, semakin kokoh. Walaupun badai menerpa, walaupun banyak halangan yang merintang, tetapi iman kita boleh tetap iman yang kokoh. Iman kita tidak dipengaruhi oleh apa yang ada di dunia ini, tetapi iman kita ini dipengaruhi oleh kekekalan. Kita akan menerima bagian daripada upah surgawi. Mari kita melatih diri kita. Karena setiap daripada kita itu dimampukan. Setiap daripada kita itu pasti mampu. Pasti mampu. Karena apa? Karena kita sudah menerima kuasa. Kuasa Roh Kudus. Kuasa kebangkitan. Kuasa kenaikan Yesus ke surga. Dia berkuasa dengan mencurahkan Roh Kudus. Dengan dia menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Kita nyanyi dengan slow motionnya, dengan kita menghayati daripada firman yang sudah kita dengar dan dengan musik yang kita nyanyikan. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat badai menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya. Majulah
Hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Terdengar suara Kristus. Bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu. Minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan, kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Ada perjamuan. Sebentar kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Mari di momen kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ini menjadi tonggak kita mau rekomitmen kembali. Tidak lagi banyak waktu, sudah tidak ada lagi banyak waktu. Hidup kita itu dikatakan juga oleh pengkhotbah seperti uap, sekejap aja hilang. Kita sudah mulai dengar orang-orang yang dipanggil Tuhan pun nggak usah pakai usia tua, usia muda pun, dan hitungan minggu, hitungan bulan pun, hitungan hari bahkan sudah langsung dipanggil Tuhan. Hidup itu sekejap seperti uap. Nggak tahu uap itu kapan berakhir, uap itu kapan nggak beruap lagi. Kayak teman saya aja tidur wis dipanggil, enak. Gak tahu sakit apa, mau tidur besok wis gak ono. Ya kan? Gak tahu. Hidup kita seperti uap. Gak lagi banyak waktu. Ketika kita mengambil tubuh dan darah ini, kita mengambil roti dan anggur ini, bukan hanya juga rutinitas, tetapi kita mau mengambil sebuah tindakan. Aku mau sepertimu, Yesus. Dan percaya Roh Kudus
Itu yang akan memampukanmu, memampukan setiap kita untuk melakukan apa yang kita mau suarakan di hadapan Tuhan. Dan percaya apa yang kau kerjakan itu bukanlah sesuatu hal yang sia-sia. Roh Kudus yang akan memampukannya. Karena kuasa itu, kuasa kenaikan dia ke surga, kan kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus itu loh yang akan memerdekakan kita.